kabar semua? Kali ini bersama CKNZ dan teman-teman, kita akan melakukan perjalanan wisata di Pulau Jawa. Tujuan wisata kami kali ini adalah menuju salah satu danau terkenal dan indah di daerah Lumajang, Jawa Timur. Perjalanan yang kami tempuh menuju danau ini melewati jalan pegunungan yang terus menanjak. Tidak hanya udaranya sejuk, bahkan makin ke atas makin dingin. Tapi pemandangan alam berupa hutan dan persawahan di sepanjang perjalanan menuju danau ini juga sangat menyejukkan mata. Ada dua danau yang kami kunjungi di tempat ini, yaitu Ranupane dan Ranu Regulo. Kedua danau ini letaknya berdekatan dan berada di lereng Gunung Semeru. Gunung Semeru sendiri adalah salah satu gunung api yang masih aktif dan merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, dengan puncaknya Mahameru pada ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Kembali ke topik danau yang kami kunjungi di lereng Gunung Merapi ini ya. Danau pertama yang kami kunjungi adalah Ranupane. Ranu sendiri berasal dari bahasa Kawi yang artinya danau. Jadi ada 5 ranu di lereng Gunung Semeru ini, yaitu Ranupane, Ranu Regulo, Ranu Tompe, Ranu Darungan, dan Ranu Kumbolo. Ranu-ranu ini termasuk bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Karena kali ini kita hanya akan mengunjungi dua danau, yaitu Ranupane dan Ranu Regulo, kita hanya akan membahas mengenai dua danau ini ya. Ranupane terletak di desa yang mempunyai nama sama, yaitu Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Tidak perlu ke puncak Semeru untuk melihat keindahan panorama alam yang memukau. Ternyata, di lereng gunung ini juga terdapat keindahan panorama alam yang tidak kalah memukau. Ranupane ini adalah desa terakhir yang menjadi pos pendakian sebelum mencapai Semeru. Desa ini terletak pada ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Jadi tidak heran ya jika kita menemukan banyak pendaki-pendaki yang berhenti di Ranupane sebelum melanjutkan pendakiannya ke Gunung Semeru. Begitu kami tiba di Ranupane ini, udara dingin langsung menyapu kulit wajah kami. Saat ini, suhu udara berkisar 13 derajat Celcius. Cukup dingin. Satu hal yang pasti, persiapkan jaket dan sepatu jika ingin ke sini ya. I'll stop just for a moment.
got is to look forward. I will see the morning dawn. I will see the morning dawn. Jumlah penduduk di desa ini sekitar 2.000 orang dan dihuni oleh masyarakat suku Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat keturunan dari Kerajaan Majapahit dan mendiami wilayah Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu. Walaupun masyarakat Tengger sudah banyak bertemu dengan berbagai macam orang, bahkan wisatawan mancanegara, namun mereka tetap mempertahankan adat dan budaya asli mereka. Wes posting di Instagram. Pirang paling gini wes. Tadi kentang gitu Kentangnya, Ci. rambut paling. Kentang. Oh, si belum-belumnya gini, Pak. Iya. Penanam kentang yang ayu. Iya. Oh, Ya nggak ayu lagi wes. jadi mari kentang terus gobes Oh, gitu ya, jadi Mbak? ganteng, Iya. Mbak. Gantian, Mbak. Gantian. Panennya piro bulan, Mbak? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Bagus ya, Pak? Di sana Ci. Jauh dari sini. Menurut sejarahnya, Desa Ranupane ini dulunya pernah dikelola oleh satu keluarga Belanda pada masa penjajahan Belanda. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadilah banyak pelepasan aset dan pengelolaan kepada pemerintah Indonesia kembali. Foto, Fe. Ih, rambutnya lucu nih. Ayo, saya dipoto ki rambutnya bawangnya. Ayo. Wah, nanti bagi-bagi TV. Nah. Apa ini, Pak? Ya, ini kentang, Pak. Oh, kentang nih. Nah, ini kan tumis ya, Pak? Iya. Seneng ya lagi bagi Ini enggak. Iya. Murah. Murah ya, Pak? Cuman sampai. Aduh, 1 kilo. Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa ini adalah petani. Kalian lihat bukit-bukit ini? Bukit-bukit ini adalah tempat mereka bercocok tanam. Ada kentang, kol, wortel, dan sebagainya. Sedangkan sebagian warga lainnya bekerja sebagai porter atau pemandu pendakian gunung. Tidak jauh dari Danau Ranupane ini, ada danau lainnya bernama Ranu Regulo. Ranu Regulo ini cukup dekat, atau bahkan bisa dikatakan bersebelahan dengan Danau Ranupane, dan bisa dijangkau hanya dengan jalan kaki dalam waktu kurang lebih 15 menit. Sambil kita menyusuri jalan menuju Ranu Regulo ini, saya akan memberi kalian bonus informasi mengenai ranu-ranu yang lain di lereng Semeru ini. Ranu Kumbolo adalah ranu atau danau yang paling terkenal dan paling besar di antara ranu-ranu lainnya.
Terkenal karena Ranu ini memiliki pemandangan yang paling indah dan menjadi tempat favorit camping bagi para pendaki sebelum mendaki ke Gunung Semeru. Yang paling besar karena Ranu ini merupakan danau terluas di antara ranu-ranu lainnya, yaitu seluas kurang lebih sekitar 15 hektar. Ranu Kumbolo sendiri terletak di lereng atas Gunung Semeru dan hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki. Kalian bisa memulai pendakian ke Ranu Kumbolo dari Ranu Pane. Jarak dari Ranu Pane ke Ranu Kumbolo adalah 12 km. Jadi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 jam pendakian dari Ranu Pane ke Ranu Kumbolo. Katanya sih, jalur pendakian ke Ranu Kumbolo tidak terlalu menanjak. Tapi tetap saja ya, jika kalian ingin ke Ranu Kumbolo, pastikan stamina kalian fit dan sehat. Karena itu, untuk menuju ke Ranu Kumbolo, kalian perlu melakukan registrasi terlebih dahulu, seperti cek kesehatan dan KTP. Registrasi ini bisa dilakukan dari pos pemeriksaan di Ranu Pane. Saya di sini. Kamu ya, oke. Kamu diarahin, stop. Oke, good. Pak, kak ketok, Pak. Ujuan, Pak. Kita udah. Novi yang kata. Elohim mundur dikit. Mundur gini. Ranu yang jarang sekali disentuh oleh manusia karena medan yang sulit dijangkau oleh manusia adalah Ranu Darungan dan Ranu Tompe. Yang paling misterius di antara dua Ranu ini adalah Ranu Tompe. Warga setempat enggan ke Ranu ini karena kepercayaan mistik. Mereka menyebut Ranu ini sebagai Ranu Lus atau makhluk halus. Karena menurut warga, Ranu ini adalah kerajaan para lelembut. Menurut saya, Ranu Regulo ini bahkan lebih cantik loh dari Ranu Pane karena airnya masih jernih sehingga mampu memantulkan bayang-bayang pepohonan di atasnya. Ditambah dengan udara yang dingin dan keheningan di danau ini membuat kami makin betah berlama-lama di sini. Kami bahkan menemui beberapa orang sedang camping loh di tempat ini setelah mendaki Gunung Semeru. Bagi kalian yang tidak ingin camping, di sini juga ada guest house atau homestay jika ingin bermalam ya.
Sudah tibalah kita di penghujung video. Tapi jalan-jalan kami tidak hanya sampai di sini loh. Masih ada kelanjutan dari perjalanan kami setelah dari tempat ini. Tunggu kelanjutan video perjalanan kami di part 2 ya. Sampai jumpa.